Fenomena di Solo ini bukan sekadar kerumunan di depan rumah mantan Presiden Joko Widodo. Ini cermin cara kita berpolitik. Rumah pribadi diperlakukan seperti pusat legitimasi moral, seolah solusi masih mengalir dari sana. Padahal kekuasaan formal sudah berakhir. Inilah yang disebut personalisasi demokrasi, ketika individu lebih kuat daripada institusi. Dan ketika itu terjadi, kritik terhadap sistem menjadi kabur. Di saat isu kebijakan seharusnya dibedah dengan data dan logika, publik justru diarahkan pada simbol yang emosional. Simbol bekerja seperti magnet. Ia menyedot perhatian, menenangkan kerinduan, dan sekaligus mengalihkan fokus. Dalam ruang itu, partai-partai yang sejak awal membangun identitas politik di sekitar figur tersebut, seperti Partai Solidaritas Indonesia, tentu tidak dirugikan. Karena politik bukan hanya soal kekuasaan formal, ia juga soal persepsi. Dan persepsi yang terus dipelihara bisa menjadi modal elektoral. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita ingin demokrasi berbasis sistem atau demokrasi berbasis figur? Karena kalau kita terus menaruh harapan pada satu sosok, maka kita tidak pernah benar-benar membangun mekanisme yang kuat. Bangsa yang dewasa tidak menyembah simbol. Bangsa yang dewasa mengawasi kekuasaan siapapun orangnya. Kalau logika ingin diselamatkan, maka emosi harus ditempatkan pada porsinya. Dan politik harus kembali ke sistem, bukan ke tembok rumah.